Nah oke guys, welcome to channel Bicara. Channel kita semua. Nah oke guys, di customer kali ini kok belepotan sama Goblok. Di kesempatan kali ini kita bakalan update Cana Barca kita yang sembuh dari kematian ya mungkin ya. Kemarin kan sempat sakit, terus kayak waduh parah sih, mager. Mungkin nanti kalau masih videonya di galeri, aduh mohon maaf guys, sendawa saya. Di galeri saya itu bakalan saya kasih tunjuk. Nah sekarang kita bakalan yang pertama bakalan update gimana kondisinya Cana Barca kita sekarang. Setelah itu yang kedua kita bakalan ngebahas tentang kenapa sih air itu harus dipendekin. Sebenarnya manfaatnya apa? Karena banyak banget orang yang salah dalam mengartikan air dipendekin biar gini biar gitu. Nah setelah itu kita juga bakalan ngebahas tentang ikan-ikan yang setelah sakit atau memang kondisinya mager nggak mau gerak. Nah jadi ada perbedaan mengurangi porsi makan biar ikannya agak kurusan, sama pemberian pakan khusus biar ikannya lebih aktif itu. Jadi ada beberapa guys. Nah itu Cana Barcanya di sana itu kita bakalan bahas di sini. Jadi mulai dari yang awal tadi kondisi sekarang itu di sana. Setelah itu air kenapa harus pendek dan tinggi, karena itu airnya lagi pendek banget, itu jadi ada alasannya guys. Dan air yang pendek banget itu juga kita bakalan jelasin apa sih manfaatnya. Terus kayak kalau penyembuhan saya tetap sama, nggak pernah neko-neko, nggak pernah pakai obat-obat yang lain. Jadi saya tetap pakai daun ketapang sama garam ikan. Daun ketapang ya guys ya, daun ketapang gitu. Kalaupun pakai ekstrak seperti di video kemarin, jadi carilah ekstrak yang memang benar-benar diolah dengan baik agar kita ibaratnya kita tahu lah bahwasanya zat flavonoid yang terkandung dalam si ketapang itu sendiri nggak rusak atau nggak hilang ketika proses pembuatan ekstrak ketapang gitu guys. Sama tadi caranya bikin ikan aktif itu gimana? Soalnya ada yang memang ikan itu biar aktif itu dikurangin porsi makannya, dan ada juga yang memang harus menggunakan pakan khusus guys. Nah kalau gitu kita bakalan langsung update yang pertama ini untuk kondisinya. Waduh ini dia guys, ini lampunya agak redup ya karena airnya pendek, jadi cahayanya masuknya itu kurang. Wow, perutnya gemuk banget guys. Ini hari ini jadwal makannya dia nih. Wah, ini dia. Jadi kondisinya udah baik banget. Mungkin sebentar saya kasih lihat dulu kalau ada nih ya video lamanya dia. Nih dia guys. Nah oke guys, jadi ini dia kondisi Cana Barcanya yang kemarin waktu sakit. Waduh nih saya sebenarnya nih aduh dibilang stres lihat kayak gini guys. Parah sih kemarin ya. Berenang nggak mau, makan susah. Saya sampai aduh ini kalau mati ya guys ya, nggak tahu saya harus gimana tuh, nggak tahu dah. Makanya kemarin tuh saya sempat bingung karena sakitnya agak lama. Maksudnya agak lama itu bukan sakitnya agak lama ya, tapi memang penyembuhan itu kan butuh proses, perlu waktu. Nah saya menunggu penyembuhannya itu kemarin tuh kayak saya tipikal orang yang ngasih tahu kalian nih harus sabar bang, karena untuk penyembuhan atau untuk apapun ya itu biasanya perlu waktu. Saya sering ngasih tahu ke kalian kayak gitu, tapi ketika ini terjadi sama saya dengan kondisi ikan yang mahal kan ibaratnya ya, waduh saya tuh sampai kelimpangan saya guys. Saya bingung sendiri sampai aduh harus gimana nih. Dan ikan ini kemarin sakit itu karena ketularan sama komtengannya guys. Jadi komtengannya kemarin kan Pontius. Nah itu Pontius itu mati semua karena WS. Itu gara-gara saya tinggal ke Jawa, saya nggak tahu kenapa padahal filternya hidup, tapi ikannya mokat atau lebih kena penyakit. Makanya saya untung banget ya kondisi ikan ini, maksudnya mungkin sakitnya tuh nggak lama gitu loh. Mungkin baru sakit saya udah nyampe di Bali, kemungkinan sih kayak gitu. Nah ini kondisinya kemarin nggak respon apa-apa, parah sih, saya deg-degan. Tapi ya syukur sekarang udah sembuh guys. Nah jadi kondisinya kayak gitu, dan sekarang kondisinya kayak gini guys. Nah ini dia ikannya udah aman banget. Nah cuman badannya emang agak gempal banget. Jadi hari ini emang jadwalnya dia makan besar. Jadi hari ini dia makannya itu pakai ulet Jerman satu sama pelet. Nah saya peletnya ada deh pakai pelet. Ada sesuatu guys, ini kayaknya belum saya kasih tahu dulu karena emang hasilnya belum maksimal. Mungkin kalau emang hasilnya maksimal dan berhasil, saya bakalan spill ke teman-teman Barca saya pakai pelet apa gitu. Soalnya hasilnya juga nggak bagus-bagus banget. Jadi kalau saya nunjukin takutnya dikiranya kayak apaan sih orang hasilnya gitu-gitu doang. Ini kayak mau mangap nih guys. Oh nggak mau dia mangap sama tangan guys. Nah jadi kondisinya sekarang aman. Jadi untuk pengobatan saya pakai daun ketapang nih. Daun ketapangnya masih ada di sini. Saya jadi pakai daun original atau daun asli daunnya yang saya pungut di
pantai. Kalau di Bali kan di pantai yang banyak guys. Itu saya cari, jadi saya masukin dan sampai sekarang airnya masih kuning. Filter tetap nyala dari awal dia sakit gitu. Jadi kemungkinan besar karena filternya udah mature di atas, jadi seharusnya airnya masih bagus kondisinya. Ini kebetulan habis makan jadi kelihatannya gendut banget guys gitu. Nah, buat teman-teman pasti bakalan banyak yang nanya, "Bang, sebenarnya manfaatnya air pendek ini apa?" Nah, oke, saya bakalan jelasin di sini ya. Jadi biasanya air pendek ini digunakan untuk satu, kalau yang paling parah banget itu biasanya untuk ikan-ikan yang memang kondisinya nggak mau berenang sama sekali guys. Contoh ikan kita habis lompat terus nggak bisa berenang atau sakit parah banget dan ikannya nggak mau berenang naik ke atas, atau ketika dia mau berenang naik ke atas itu susah. Jadi dia kayak nggak bisa berenang karena apa ya, kayak mungkin lagi sakit atau apa, itu kita bisa pendekin. Jadi sampai seberapa kiranya dia mudah untuk mengambil udara ke atas, itu yang pertama. Terus yang kedua untuk ini dah guys, untuk ketika posisi kita punya ikan di tank yang besar, ikannya mager karena terlalu besar tanknya. Biasanya ikan yang mentalnya jelek itu akan lebih pasif ketika ditaruh tank yang besar gitu. Nah, cara kita ngakalinnya gimana? Kita pendekin airnya guys, sama kayak ini. Jadi tetap tanknya besar tapi apa ya, teritorialnya dia akan lebih pendek, jadi nggak terlalu tinggi dalam, jadi dia agak pendekan. Itu bisa juga untuk mancing mental ikan gitu. Jadi manfaatnya yaitu ada dua. Yang pertama, kalau ikan sakit memang susah banget untuk ngambil udara. Setelah itu yang kedua kayak tadi, kalau kita cuman punya tank besar tapi ikannya kecil, nah itu salah satunya biar ikannya mudah menguasai teritorialnya dia, yaitu dengan cara menurunkan airnya. Kayak ini saya airnya hanya menggunakan mungkin 55% dari total full keseluruhan gitu. Nah, kenapa saya gunakan ini ke ikan saya? Karena kemarin setelah sakit, ini padahal mangap-mangapnya udah stabil banget, cuman setelah sakit si Barka ini cenderung waktu airnya banyak itu kayak mager gitu kan. Makanya saya lihat, wah ini ikan mentalnya udah mulai kurang bagus, makanya saya turunin dulu sampai bener-bener mentalnya bagus guys, baru saya akan tinggiin lagi gitu. Dan untuk air yang lama seperti ini tuh sampai saya bener-bener dapetin mentalnya dia. Ini kan dia nggak mau mangap nih. Nah, ini nggak mau mangap tapi flaringnya lancar loh. Flaring lancar, bahkan kalau ada orang lewat dia itu udah flaring. Tapi untuk mangap apa, untuk bener-bener barbar banget, itu sekarang udah nggak terlalu. Makanya saya pendekin dulu sampai bener-bener saya mendapatkan mentalnya yang bagus banget. Nah, setelah itu salah satu cara, gimana sih caranya kita bikin ikan kita aktif bang? Ini kemarin setelah dia sembuh dari sakit, dia ini mager banget meskipun airnya sudah dipendekin, sempat mager. Setelah itu cara yang pertama saya gunakan yaitu cara untuk mengurangi porsi pakannya dia. Karena kalau ikan biasanya terlalu gemuk dia akan mager. Karena ya biasa ya guys ya, kalau ikan gemuk itu biasanya mager, susah flaring kayak itu udah wajar banget. Nah, saya pakai cara ngurangin porsi makan, ternyata nggak berhasil. Ternyata ikannya meskipun kemarin sudah sempat kurus, tapi tetap aja nggak mau bagus. Jadi nggak mau terlalu aktif, mentalnya juga kurang bagus. Akhirnya saya pakai cara lama saya guys, yaitu saya menggunakan ulat Hongkong. Nah, manfaat dari ulat Hongkong atau ulat Jerman ini hampir-hampir sama. Tapi karena ini ikannya cenderung besar, yaitu size-nya hampir 25. Jadi untuk penggunaannya saya pakai ulat Jerman. Nah, ulat Jerman ini sama manfaatnya kayak ulat Hongkong, yaitu yang pertama, ya selain kaya kandungan nutrisi, terus kandungan zat besi dan lain sebagainya. Nah, ini dia mager nih, capean nih habis. Karena saya berdiri di depan tank dari tadi mondar-mandir, kalau capek dia kayak ini. Nah, kita kembali ke pembahasan. Nah, manfaatnya itu banyak selain untuk protein dan lain sebagainya. Nah, di ulat Hongkong atau Jerman itu sendiri itu ada kandungan zat, saya nggak tahu namanya, saya lupa banget. Jadi ketika dia dikonsumsi oleh hewan, burung atau ikan, itu biasanya cenderung badannya dia itu akan merasa panas guys. Jadi dia itu seperti doping, seolah-olah seperti doping. Nah, rasa panas atau doping itu bikin ikan itu menjadi overaktif. Nah, itu bisa kita gunakan untuk mancing mental si ikan. Yang pertama bukan mental biar galak, itu enggak, tapi lebih ke posisi ikannya itu enggak diem, enggak mageran. Jadi badannya itu tipikalnya itu akan overaktif. Nah, itu kita bisa gunakan kalau ikannya besar mungkin pakai ulat Jerman, tapi kalau ikannya masih kecil kita bisa pakai ulat Hongkong. Ini sebenarnya cara lama yang saya jelaskan kembali ke teman-teman, siapa tahu mungkin ada penonton baru yang belum tahu dari manfaat ulat Hongkong itu sendiri. Selain dari manfaat-manfaat yang lain ya, karena manfaatnya banyak sekali kalau ulat Hongkong ini, tapi salah satunya kayak tadi bisa membuat ikan aktif. Kenapa bisa membuat ikan aktif? Kita ngadaptasi semua ini itu dari hobi kicau guys. Jadi kalau mungkin ya orang yang hobi kicau itu biasanya tahu, kalau burung dikasih ulat Hongkong itu biasanya gacor sekali guys. Itu aktif banget karena panas kan. Tapi nggak boleh terlalu banyak kalau burung. Nah, untuk ikan ini sendiri saya pernah
eksperimen. Jadi untuk full dikasih makan ulat Hongkong atau ulat Jerman itu ternyata aman. Jadi beda sama burung guys gitu. Jadi sangat-sangat aman. Tapi tetap buat teman-teman nih yang punya ikan dalam kondisi yang mager, jangan hanya dikasih ulat Hongkong aja tapi posisi ikannya gendut, itu jangan guys. Jadi posisi ngasih ulat Hongkong atau ulat Jerman tapi sambil didietin kalau bisa, karena pada dasarnya ikan kalau terlalu gendut juga nggak bagus. Nah ini mentalnya dia masih belum bagus nih. Harusnya dulu kalau dikasih kaca itu udah mangap. Ini harusnya mangap sih guys. Ini kita coba buat mangap. Coba kita kasih dulu. Apakah dia mau? Oke, dia capek, dia mojok. Ini makanya perutnya kelihatan besar banget, ikannya kelihatan bantet. Ini karena memang hari ini emang jadwalnya dia makan besar guys. Jadi dia barusan habis saya kasih ulat Jerman. Karena itu dan saya masih ngejar biar ikannya jauh lebih aktif. Setelah itu saya kasih pelet gitu. Peletnya ini sebenarnya untuk nunjang warna gitu. Cuman karena hasilnya belum terlalu maksimal saya lihat, jadinya saya belum berani nyepil peletnya apa gitu. Sebentar, kita tinggal dulu, dia kecapean guys. Ini udah video ini udah 9 menit dan dia kita mainin 9 menit, ini udah lumayan gitu. Jadi buat teman-teman juga nih saya nyaranin, kalau punya ikan, kalau pengen mainin ikan nih, ikannya pengen dimainin, pengen diajak apa sih namanya, kayak interaksi kayak gini itu nggak boleh lama-lama sebenarnya guys. Jadi ikan itu nggak boleh lama-lama diajak interaksi gitu. Sama kayak di kontes. Makanya kenapa di kontes itu kalau bisa ya, kita punya ikan nih ikut kontes, itu kalau bisa ikannya ditutupin pakai kertas biar nggak dimainin sama orang-orang yang lain atau audiens yang lagi nonton gitu guys. Jadi kalau bisa ditutupin sebelum penilaian, karena ikan sendiri itu ada capeknya. Ikan itu ada capeknya, segala apapun ikan kalau terus dimainin ya, apalagi sampai 10 menit kayak gini, itu pasti bakalan tetap capek. Jadi kita biarin dulu dia tenang, baru kita mainin lagi. Jadi caranya gimana? Kita pengen nih ikan kita aktif, galak banget, terus dengan cara interaksi gitu. Nah interaksi itu, sebaik-baiknya interaksi itu adalah interaksi sesering mungkin tapi sebentar. Contoh kayak ini guys ya. Nah ini kita kasih kaca gini kan, ini semuanya belum kita ajak interaksi sama sekali. Kita kasih kaca gini, dia udah flaring. Nah kita tinggal sampai sekiranya dia ini sudah nggak respon sama kita. Nah kalau si Barka ini kan masih ngeliat ke sini, dia masih respon, ini dibiarin aja, biar dia istirahat, dia nenangin diri. Karena pada dasarnya ikan ketika flaring itu detak jantungnya juga kayak berdebar-debar gitu guys. Saya baca-baca itu kayak gitu. Jadi mereka juga perlu yang namanya istirahat nih. Saya dari jarak jauh, ini mungkin jaraknya 2,5 meter atau 3 meter. Saya di pojok rak sini nih. Nah ini, itu ke sana itu dia masih respon gitu. Sebenarnya mentalnya bagus, cuman ya itu kadang, nah itu guys, kadang tuh masih mager gitu. Tapi kalau udah ada orang mendekat atau lewat, udah langsung flaring gitu dia. Cuman ini karena habis dimainin lama, biasa nih, oh ini dia flaring lagi. Nah jadi caranya buat teman-teman yang punya ikan mager kayak tadi, kurang lebih caranya kayak tadi. Jadi kalian kurangin dulu porsi makannya. Setelah dikurangin porsi makannya, terus kalian bisa pancing overaktifnya dia. Agar ikan itu overaktif, kalian menggunakan ulat Hongkong, atau kalau ikan yang besar kalian menggunakan ulat Jerman. Dan untuk ukuran tank yang terlalu besar dengan ikan yang terlalu kecil, kalian bisa gunakan air cukup setengah atau 50% aja. Kecuali untuk ikan-ikan yang sakit, itu kalian bisa gunakan air mungkin 30-20%. Pokoknya dihitung sekiranya ikan itu ngambil udara itu nggak terlalu tinggi naiknya ke atas. Itu biasanya untuk ikan-ikan yang habis lompat terus sampai nggak bisa berenang dan lain-lain sebagainya, atau yang kena jamur, itu kalian gunakan air yang pendek. Dan saran saya kalau untuk ikan sakit, gunakan filter atau biofoam, itu jauh lebih bagus untuk menjaga ikan. Kenapa? Karena kalau pakai filter, airnya ke filter. Kalau pakai biofoam, kandungan oksigen di dalam akuarium itu jauh lebih banyak, dan itu bagus untuk ikan gitu guys. Jadi buat teman-teman, ini update-nya, ini dia. Oh, cuman ini mentalnya belum bagus nih guys. Harusnya dia ini dulu kalau udah di kaca bolak-balik mangap nih guys. Nah ini kita coba nih, apakah dia mau mangap-mangap. Harusnya sih mau ya guys ya, tapi di konten ini malah nggak mau, sebel saya. Coba ya guys ya, kita panjangin dulu videonya dikit. Nah mangap nih guys, mangap nih ya, nggak jadi guys. Mangap. Oh mangap guys. Wah tapi karena ada tanaman itu deh guys, jadi dia ngerasa terganggu, jadi nggak mau. Coba kita coba lagi guys. Kita coba lagi. Siapa tahu dia mau mangap guys. Siapa tahu dia mau mangap. Kita coba lagi pakai kaca. Bismillah. Mangap nggak nih?
nggak mau dia guys, kecapean dia. Harusnya tadi waktu kita di menit-menit awal tuh kita ajak main dia, biar dia bisa mangap-mangap. Ini udah kecapean. Jadi kalau gitu terima kasih buat yang udah nonton video ini, semoga bermanfaat informasinya. Dan terima kasih, see you di next video. Bye bye guys.